Jumpa lagi dengan saya Aditya Darmawan di channel Programmer Tangguh. Di video ini kita akan membuat sebuah program yang mengubah angka menjadi terbilang seperti ini. Mungkin bagi kita itu mudah ya. Kalau begini berarti 12.345.678. Tapi bagaimana cara kita untuk memberikan instruksi kepada komputer untuk menerjemahkan angka menjadi terbilang? Yang pertama, kita buat dulu sebuah folder untuk menampung source code. Katakanlah namanya terbilang. Oke. Dari sini saya membuka menggunakan Visual Studio Code. Kemudian saya membuat sebuah file namanya main.py. Dan seperti biasa, kita akan membuat fungsi utama. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan python main.py. Apa yang terjadi? Kosong ya. Berarti source code berjalan dengan baik. Kemudian kita akan meminta user untuk memasukkan sebuah nilai. Katakanlah kita punya variabel uang. Kemudian kita jalankan function input, masukkan jumlah uang. Seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi integer karena input dari uang adalah string, sementara yang kita inginkan adalah integer. Berarti kita harus mengubahnya menjadi integer, yaitu dengan cara memanggil function int. Kemudian kita membuat sebuah function, namanya adalah terbilang, dengan menggunakan satu parameter, uang. Nanti di sini hasilnya adalah seperti ini. Kita tulis dulu di sini hasilnya. Kita pakai F terbilang supaya kita bisa menampilkan nilai dari function ini. Terbilang uang. Ini artinya kita memanggil function terbilang dengan parameter uang. Uang yang ada di sini adalah yang sudah diinputkan. Oke, kita coba jalankan. Masukkan jumlah uang 1001. Enter, terbilangnya none, masih none ya. Harusnya ini kan 1001. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Dalam bahasa Indonesia, seperti halnya bahasa Inggris, itu selalu dibagi menjadi 3 digit, seperti ini. Jadi setiap 3 digit, penyebutannya selalu berulang. Maksud saya begini, misal ini ya, 345, artinya kan 345. Sementara ini 678. Dan begitu seterusnya setiap 3 digit. Dan setiap 3 digit ada triliun, miliar, juta, dan ribu. Kita akan membagi jumlah uang ini dan mengambil setiap 3 digit. Caranya kita tentukan dulu batas maksimal dari input user. Kita tentukan bahwa maksimal adalah 999, 999, 999, 999. Artinya 999 triliun, 999 miliar, 999 juta, 999.999. Ini adalah nilai maksimal yang kita sepakati dulu di awal. Jadi nilai kumpulan yang paling besar adalah triliun. Kita akan mencari nilai setiap kumpulan 3 digit. Mulai dari triliun, miliar, juta, ribu, hingga ratusan. Kita coba nilai triliun sama dengan uang dibagi
1 Jirolu, 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 Jirolu. Nah, mungkin bagi yang baru pertama lihat sintaks seperti ini agak aneh. Ini artinya adalah pembagian. Jadi bedanya dengan tanda bagi sekali. Kalau 2 kali, maka yang diambil adalah nilai integernya. Jadi kalau baginya cuma 1 kali, maka hasilnya adalah float. Tapi kalau 2 begini, maka hasilnya adalah integer. Kita coba di mode interaktif. Kita coba 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2,0. Ini adalah pembagian yang menghasilkan bilangan pecahan, bilangan real ya, atau float. Kemudian kalau 10 dibagi 5, baginya 2, hasilnya adalah 2. Nilainya adalah integer. Jadi ini kita harapkan bernilai integer. Kemudian ada underscore di sini. Di dalam Python, kita diperbolehkan untuk menggunakan underscore dalam penulisan integer. Ini sangat berguna supaya kita dengan mudah membaca sebuah source code daripada harus begini ya. Nah, susah banget. Seperti ini lebih baik. Kita coba lagi di mode interaktif bagaimana kalau 12 triliun juta miliar triliun, salah. Nah, ini 12 triliun ya, dibagi 1 triliun. Nah, hasilnya 12. Jadi kita akan mengambil 12 ini. Atau kita coba 3 angka, 3 digit, 124 triliun. Nah, kita akan mengambil angka 124. Kita coba untuk return. Bagaimana hasilnya? Ini kita keluarkan dulu dari mode interaktif, kemudian kita jalankan Python. Masukkan jumlah uang, kita coba 1001, terbilangnya 0 ya. 0 karena 1001 dibagi 1 triliun, itu hasilnya adalah 0. Dia tidak memiliki nilai triliun. Beda dengan misalnya kita masukkan 123, 0, 46, 0, 46. Hasilnya adalah 123. Atau kita masukkan lagi 123, 123, 123, 123. Hasilnya masih 0 ya. 123, 123, 123, 123, 123. Hasilnya tetap 123. Karena angka ini dibagi 1 triliun, hasilnya adalah 123. Oke, nanti ini kita akan kasih nilai triliun, triliun. Nah, seperti ini. Kita akan melihat hasilnya. Kita kopas saja. Hasilnya 123 triliun. Ini nanti akan kita ubah menjadi 123. Tapi untuk saat ini kita seperti ini dulu. Atau kita juga bisa membuat functionnya dulu. Terbilang ratusan uang. Sementara kita return apa adanya dulu. Result. Kita bikin function sementara dulu ya. Kita paste. Enter 123 triliun. Oh, ini ya. Oke, seperti ini. Kita
coba nilai 1001 terbilangnya 0 triliun. Harusnya kalau di bawah triliun berarti ini nggak boleh muncul. Jadi kita harus kasih if di sini. If nilai triliun lebih dari 0, barulah kemudian muncul. Tapi kalau di run ini akan error karena nilai triliun kan sama dengan 0. Berarti result ini akan tidak dikenal. Jadi kita harus kasih nilai awal. Kita bisa kasih plus. List ditambah list maka akan menjadi list. Kita jalankan sekali lagi 1001. Nah, terbilangnya kosong karena nilai triliunnya adalah 0. Kemudian kita akan mencari lagi setelah triliun adalah miliar. Miliar, nolnya dikurangi 3. Seperti ini. Ini tetap ya, karena setiap 3 itu berulang. Miliar. Kemudian setelah miliar ada juta. Ini juta. Setelah juta ada ribu. Nilai ribu. Oke. Mungkin kita cari nilai yang lebih besar lagi dari ini ya. Anggaplah seperti ini, 123 triliun 456 miliar 789 juta 012 ribu 345 rupiah. Mungkin kita triliun, miliar, juta, ribu. Nah, ini contoh kita menjadi lebih banyak ya. 123 juta 123 triliun 456 miliar 789 juta 12.345. Wow, banyak banget. Ini uang apa daun ya? Ini kita ngitung duit tapi lagi nggak megang duitnya nih. Nggak tahu nih siapa yang punya duit segede ini. Oke, kita coba menggunakan angka ini ya. Kita akan masukkan nilai. Masukkan jumlah uang, kita masukkan 123456789012345. Oke, sama. Dan hasilnya terbilang bla 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 ribu. Oh, ini harusnya sekali aja ini. Sorry, ini salah. Nah, kita coba. Terbilang 123, 123, 17345. Nah, ini harusnya ini adalah 456, ini 789, dan ini 012. Itu karena di sini harusnya ini bukan nilai uang lagi, tapi sisa dari pengurangan di sini. Harusnya ini bukan uang lagi, tapi sisa dari nilai triliun.
Sisa dari hasil nilai triliun bisa kita ambil nilainya adalah seperti ini. Nah, masih ingat kan lambang ini adalah modulo, yaitu sisa hasil bagi dari dua bilangan. Kita coba pakai di sini, sisa. Kemudian di sini juga sama. Ini juga udah menggunakan sisa. Sisa dibagi ini. Ini juga sama sisa. Sisa sama dengan sisa modulo 1 juta. Ini juga sisa sama dengan sisa modulo 1000. Sisa. Oke, kita coba jalankan. Ini masih salah. Oh, ini salah. Ini saya salah tulis di sini, harusnya adalah nilai miliar. Kemudian ini nilai juta, ini nilai ribu. Dan mestinya ada satu lagi. Ini adalah nilai satuan. Nilai satuan, yaitu sisanya ya. Oke, kita akan mencoba if sisa. Ini udah tanpa. Nah, seperti ini. Kita coba main sampai. Kita coba 123 triliun 456 miliar 799 juta 12.345. Kita bandingkan 123 triliun 456 miliar 789 juta 12.345. Oke, kita sudah hampir separuh ya. Tinggal kita menyelesaikan fungsi yang ini terbilang ratusan, yaitu setiap 3 digit. Ini juga sebenarnya mudah juga, nggak beda dengan ini, hanya saja kita akan membuat sebuah dictionary di sini. Katakanlah namanya uang terbilang. Isinya adalah 1, 2, 3. Jadi kita di sini membuat konversinya antara angka dengan huruf 4, 5, 6. Ingat ya, key dari sebuah dictionary itu bisa macam-macam. Dan di sini saya menggunakan tipe integer supaya kita lebih mudah untuk menggunakan key karena uang ini kan sudah integer. 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 19 kita nggak masukkan ke sini. Kita akan menggunakan cara lain. Tapi kita langsung ke angka 100. Nah, seperti ini. Pertama kita akan mencari nilai ratusan. Langsung saja, nilai ratusan sama dengan uang dibagi 100. Ingat ya, seperti ini ya. Kemudian sisanya adalah uang modulo 100. Kemudian setelah ratusan ada puluhan. Sisa modulo 10. Kemudian kita hitung lagi sisanya. Dan sisa ini adalah satuan nanti.
Kita coba bisa modulo 10. Sampai sini satuan adalah sisa ya. Oke, kita coba. Jika nilai ratusan lebih dari 0, maka sama dengan 1 dulu. Jika ratusan sama dengan 1, oke, kita bikin result di sini. Seperti biasa, kita pakai list result.append uang terbilang 100. Kita coba elif nilai ratusan lebih dari 0, maka masukkan nilai uang terbilang dengan key nilai ratusan dan tulis 100. Jadi kalau 1 kan nggak ada 100, adanya adalah 100. Makanya 1 ini kasusnya spesial. Jadi 1 sendiri, kemudian kalau lebih dari 0 maka misal 8, jadi 800. Oke, ini tadi nilai ratusan. Sekarang nilai puluhan. Nilai puluhan juga ada sesuatu yang spesial. Jika nilai puluhan sama dengan 1, maka tampilkan 10. 10 kan. Dan jika nilai puluhan lebih dari 1, lebih dari 0 ya, pasti lebih dari 0, maka tampilkan nilai uang terbilang dengan key nilai ratusan, lalu tambahkan kata puluh. Oh ya, ini kan nggak selalu 10 ya, karena kalau depannya 1 itu bisa jadi kita langsung ngambil nilai satuan aja di sini. Satuan. Nah, supaya kita bisa mengetahui nilai belasan. If nilai ratusan, if nilai satuan sama dengan 1, ini sama dengan 0, maka begini. Elif nilai satuan sama dengan 1, maka else artinya bukan 0 dan bukan 1, maka append nilai satuan dan tambahkan belas. Kita sudah mengecek nilai satuan, maka harusnya nilai satuannya menjadi 0, supaya di sini tidak dicek lagi. If nilai satuan lebih dari 0, maka uang terbilang nilai satuan. Oke, kita coba nilai puluhan. Oh, sorry, ini bukan ratusan, ini puluhan. Nilai puluhan. Ini juga nilai puluhan. Nah, ada lagi nggak ya? Ratusan, oke. Puluhan, satuan. Oke. Kemudian kita akan mengubah list of string menjadi string dengan cara kita join kan.
Jadi ini adalah string kosong. Kemudian ada kita panggil function di sini. Ini bisa menciptakan sebuah string dari list. Kita coba ya. Kita cek di mode interaktif. Aku adalah kamu. Nah, ini adalah sebuah list of string. Lalu kita akan mencoba untuk menggabungkan dengan pemisahannya adalah spasi. Caranya adalah spasi ini string kosong. Sebenarnya bukan string kosong ya, tapi isinya spasi. Dot join. Kemudian, ini kita belum kita simpan dalam variable x join. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah string seperti ini. Jadi nanti ini diharapkan hasil dari ini semua menjadi sebuah string. Oke, kita coba Python main.py. Kita kopasin ini. Enter. Dan kita coba 123 triliun. Oke, benar ya. 456 miliar 789 juta 12.345. Nah, benar 345. Oke, ini sudah hampir jadi function kita. Kita bisa kasih join di sini. Karena ini adalah list of string. Kita join dengan atau kita kasih seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Kita coba sekali lagi. Nah, apakah sama? 123 triliun sama ya. 456 miliar 789 juta 12.345. Tapi ada satu yang masih kurang, yaitu ketika kita mengetikkan angka 1000 harusnya adalah 1000, tapi ini bilangnya 1000. Kita bisa melihatnya di sini, bisa mengeceknya. Jika nilai 1000 adalah 1, kita bisa kasih if di sini. If nilai 1000 sama dengan 1, maka resultnya adalah 1000. Kemudian kita kasih elif di sini. Nah, seperti ini. Kita coba. Oh, benar ya, 1000 ya. 1001. Oke, benar. 101, 10, 80, 0, 80 juta. 100, 100 ribu. 5.000. Apalagi kira-kira 7 miliar, bla bla bla, gitulah pokoknya. Kapan punya duit segini ya? Nah, itulah tadi cara mengubah angka menjadi terbilang. Kita lihat di sini langkahnya cukup panjang juga, tapi sebenarnya ada yang diulang-ulang di sini. Ini bisa kita sederhanakan. Kita lihat di sini 1 2 3 4, 1 2 3 4. Semuanya sama ya. Ada yang berulang-ulang. Mungkin kita bisa membuat sebuah variabel baru namanya terbilang item list. Isinya adalah variabel ini, kemudian diikuti dengan konversinya. Triliun. Kemudian miliar.
kemudian juta, ribu, bukan ribut ya, saya nggak mau cari ribut. Dan kemudian terakhir adalah sisa. Sisa bisa beginilah, nggak apa-apa. Oke, for terbilang nilai, terbilang item, in terbilang item list. Kemudian ini kita terbilang nilai. Ini juga terbilang nilai. Oke, seperti ini. Ini bisa kita ubah menjadi dikit, 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 dan ini terbilang nilai item. Nah, seperti ini. Jadi ada pola yang sama. Kita hapus aja. Kecuali yang ini ya. Ini ada sedikit perbedaan di sini. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa tambahkan di sini if nilai if dikit sama dengan 1 n terbilang item sama dengan 1000, maka tambahkan 1000. Nah, jadi ini bisa kita hapus. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Apakah sama? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hasilnya sama ya. 123 triliun, 456 miliar, 789 juta, 12.345. Kita coba 1000. Oh, ini harusnya adalah L, bukan if. Jadi bedanya kalau seperti ini, artinya jika ini selesai, maka akan masuk ke sini, dieksekusi. Tapi kalau L begini, maka jika ini benar, ini nggak akan dieksekusi lagi. Kita coba 1001, 10, 100, 1234, 1 miliar, 1 juta, 56.900.000. Oke, udah benar ya berarti ya. Jadi dengan for loop bisa lebih disederhanakan lagi karena tadi kan banyak sekali pola-pola. Sementara kalau kita lihat di sini, sebenarnya ada polanya, pola yang sama, tapi karena terlalu sedikit pola yang sama itu, jadi ini biarkan seperti ini aja. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye.